Hai semua, gue Wasa dan salam tim casing. Ya, kali ini part ketiga untuk iPhone 13 Pro yang gue punya. Kemarin-kemarin belum ngebahas yang Spigen, udah ditanyain sama teman-teman, "Bang, yang Spigen mana? Bang, yang Spigen mana?" Nih, udah ada di depan gue. Tapi nggak Spigen doang, ada juga merek Cyril nih dapat 1, sama Casiology ini ada 3. Total yang ada di hadapan gue ini ada 15 casing dan semuanya gue dapetin di tempat toko langganan casing gue biasa, yaitu adalah Unicast Store. So thank you banget nih. Tapi nggak cuma ini, karena gue juga jajan sendiri nih guys. Nih ada lagi yang mereknya adalah Kodabi. Ini casing lumayan banyak juga yang keracunan, karena ini tuh tipenya casing yang minimalis serta simple. Banyak dari teman-teman pengguna iPhone series yang suka sama si Kodabi ini. Dan banyak juga dari teman-teman yang request untuk tipe iPhone yang lain yang lebih lama. iPhone 7, SE, 8, 7 Plus, 10R, 10, 10s Max, kayak gitu-gitu. Itu saran dari gua. Sebenarnya tiap video casing iPhone yang gue bikin itu biasanya ada semua buat iPhone yang lain. Jadi mendingan teman-teman itu search aja sendiri casingnya apa, ditambahin keyword handphone iPhone teman-teman. Gitu saran dari gue ya. Jadi yaudah, karena sekarang lagi eranya iPhone 13 series, ya gue bahasnya yang 13 series, dan gue punyanya juga yang 13 Pro. Tapi nggak semata-mata casing yang di depan gue ini buat 13 Pro aja. Pastinya ada buat 13 biasa, 13 mini, ataupun 13 Pro Max. Dan yang iPhone 12, yang 11, 10R, 10 juga pasti ada ya. Dah, biar durasinya nggak kelamaan tapi pasti bakalan lama, langsung aja kita mulai dari kamerain di atas biar lebih detail. Oke. Casing pertama dari Spigen, yang mana ini tipenya adalah silicone fit berwarna navy blue. Langsung aja kita buka. Oke, seperti ini penampakan casingnya. Ini ada logonya Spigen timbul, bukan timbul, emboss gitu ya. Terus di baliknya nih materialnya adalah nubuck. Jadi halus nih buat bagian belakang handphone atau iPhone 13 teman-teman ya. Nggak ngelecetin. Ini ada tulisan juga silicone fit. Nah, wah nih jangan cocok nih. Ini kenanya bentar. Dia kayak hybrid sih. Jadi kanan kirinya letoy gini, soft case, tapi yang tengahnya agak keras gitu. Langsung kita cobain. Oke, seperti ini jadinya ya dari belakang. Terus kalau dari depan ya seperti ini. Oke, bagian pinggir-pinggirnya juga bisa dibilang aman, nggak nyentuh langsung tempered glassnya ya. Ini juga tadi ngelihat di bagian belakang nggak ada lingkaran buat si MagSafe ya. Jadi kalau misalkan ini kita pakein, ngecas nggak ya? Oh, ngecas ternyata. Oke, nice, tapi ya gampang lepas. Iya, karena nggak ada magnet tambahan dari casingnya, jadi ya gampang lepas ya. Terus ini juga aman kalau ditaruh telentang seperti ini, karena bibir lebihannya lumayan tebal tuh. Terus ini bibir lebihannya plastik ya guys, jadi nggak lembut kayak si silikonnya. Ini dipegangnya juga enak by the way. Oke, terus bagian depannya bibir lebihannya juga lumayan, jadi kalau taruh tengkurap pun aman kenanya ya. Oke, casing selanjutnya. Oke, selanjutnya Spigen yang tipenya adalah liquid air warna matte black. Sekarang kita buka. Oke, seperti ini ya. Dengan detailnya tuh begini guys, di bagian belakangnya tuh ada motif-motifnya kayak gini, jadi gripnya enak dipegangnya. Terus ini bibir lebihannya dia karet, nggak plastik kayak yang tadi casing sebelumnya. Terus ini juga materialnya full silikon karet semua ya. Coba kita pasangin. Seperti ini jadinya. Oh, masih berasa lebih tipis ketimbang yang silikon tadi. Terus ini buat berdiri sendiri, oke, nggak bisa. Dan ini dia bibir lebihannya untuk bagian belakang, jadi aman kalau teman-teman taruhnya telentang. Ya telentang. Terus kalau mau ditaruh tengkurap pun masih aman juga lah. Tempered glassnya masih aman ya. Tengkurap aman, telentang juga masih aman. Looksnya seperti ini. Kalau teman-teman juga Sierra Blue ya, dari belakang kayak gini dan dari depan seperti ini. Dipegangnya enak kok. Cuma di sini di bagian edge-nya berasa kayak kasar dikit aja sih. Ya tinggal ini sih adaptasi aja ya. Kelihatan kotaknya, jadi dari jauh pun kelihatan kalau ini adalah iPhone 12 ataupun iPhone 13. Nah, kalau yang tadi tuh yang silikon gue juga lupa bilang kalau pinggiran itu kayak ngebulat gitu. Jadi sayang aja nggak begitu kelihatan kotaknya gitu loh. Ntar dari jauh disangkanya bukan iPhone 13 lagi, iya nggak? Ntar yang mikirin gengsi serba salah lagi. Untuk MagSafe-nya, oke, bisa juga ya. Dan ini nempelnya enggak sih, biasa aja. Jadi mesti ditaruh bawah.
terus tempel gini, nggak bisa sambil dibawa-bawa ya. Sip, kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya yang tipe quartz hybrid dengan warnanya crystal clear. Nah, seperti ini clearnya. Kanan kiri dia soft case, tapi yang tengahnya hard case. Casingnya casing hybrid ini kenanya. Mari kita cobain. Oke, seperti ini. Warning ya, kebiasaan kalau casing yang jelly begini pasti akan lebih cepat menguning ya untuk bagian yang soft case-nya. Tapi kalau yang hard case-nya ini jarang sih. Nah, ini tuh bikin gripnya makin enak juga kalau yang apa namanya? Yang soft case seperti ini. Terus juga ini ada teknologinya yang dinamain sama Spigen tuh air cushion teknologi. Nih di bagian sininya nih tuh ada bulat-bulatannya. Ada cekungan dari dalamnya tuh jadi kayak dia nyimpan udara. Kalau misalkan amit-amit jatuh, tuk gitu, nggak langsung kena ke handphonenya. Jadi masih ada airbagnya lah ibaratnya begitu ya. Warna Sierra Blue kelihatan bagus di sini. Cuma umurnya nggak lama sih. Biasanya udah cepet menguning. Pinggirannya ya, pinggiran kanan kiri atas bawahnya. Terus yang ininya juga. Nih, yang bagian frame kameranya juga akan lebih cepat menguning karena dia jelly, soft case. Kalau ditaruh telentang ya pastinya aman. Terus ini bagian bibir depannya juga aman tuh. Ya, jadi kalau taruh tengkurap pun aman. Dari belakang kayak gini, terus dari depan begini-begini aja sih. Ini kayaknya kalau warna gold cakep sih. Ibro Kumar tuh punya warna gold. Mantap. Oke, lanjut ke casing selanjutnya. Oke, selanjutnya ini casing Spigennya mirip-mirip kayak uwag kalau gua ngelihatnya, Urban Armor Gear, tapi ini tipenya adalah Nitro Force dengan warna yang gua ambil adalah matte black. Oke, casingnya seperti ini, ada plastik pelapisnya juga di bagian luar sama dalam. Jadi kalau mau dipasang jangan lupa dilepas dulu nih bagian luarnya. Terus ini yang bagian dalamnya. Ini ada logo Spigen juga nih di bagian bawah tengahnya tuh ya, di sini. Langsung kita pakein. Oke, ih cakep coy, kelihatan kayak robot gitu ya. Terus ini kalau teman-teman beli yang ini, wow ini lebih aman dari penguningan. Karena dia pinter nih. Ini yang bagian jelly-jelly soft case-nya, ini warnanya hitam. Terus yang warna transparan ini semuanya tuh adalah hard case. Nah, buat teman-teman yang sayang sama warna handphonenya pengen di show off gitu ya, ini bisa sih dipilih ya. Bagian belakang seperti ini, wih, kalau kena cahaya keren ya bling-blingnya. Terus kalau bagian depannya kita lihat ini, oke bibir lebihannya lumayan tipis ya. Kalau taruh tengkurap masih aman sih. Kalau telentang ya pasti aman, karena ini bagian kameranya juga lumayan tebal nih, perlindungan frame-nya ya. Terus ini karena mencekung gitu ya. Bagian belakangnya bisa nggak sih pakai ini? Oh tetap bisa sih, tetap bisa tapi ya gampang lepas. Oke ya, nih dari belakang sekali lagi kayak gini dan dari depan pun seperti ini. Tuh ada bibir-bibir lebihannya. Tahu artinya kalau ada bibir lebihan begini? Oke ya, sip. Aman guys, ini casing kenanya emang casing protektif. Kita lihat, dah tuh aman kan, nggak ada yang pecah. Depan pun masih aman tuh. Oke ya, kita lanjut ke next casing. Oke, Spigen lagi. Tipenya ini yang ultra hybrid dengan warna matte black juga. Nah seperti ini materialnya pastinya hybrid. Yang mana yang warna hitam ini tuh soft case, jelly ya. Sedangkan yang bagian tengahnya ini hard case. Ada warna biru pelindungnya, mari kita lepas dulu biar kinclong. Cakep, langsung kita pakein. Oke, seperti ini. Mata gua ngeliatnya kurang sih. Ini warna biru Sierra Blue ini tuh cocoknya sama putih sih kalau menurut gua ya. Soalnya ya di kameranya emang sih udah ada warna hitam, tapi ininya ngeganggu sih. Ya itu selera gue ya. Kalau teman-teman gak masalah ya monggo. Terus ini frame-nya juga pilesnya itu berasanya seperti membulat karena di bagian edge-nya dia ngelengkung gini nih. Jadi tapi kalau dipegang masih tetap berasa kotak sih. Cuma kalau dilihatnya kayak iPhone 11 nggak sih, 11 seri sih. Ya kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Ini untuk bagian depannya berasa tipis deh bibir lebihannya. Ih enggak ding, ternyata masih oke. Kalau taruh tengkurap, oke aman. Telentang aman juga. Bibir lebihan bagian frame kameranya setelah udah nyoba baru segini ya, Spigen lebih tebel di kamera ternyata.
ketimbang di bagian layarnya. Apa karena layar gue udah pakai tempered glass ya, makanya berasanya mungkin kurang tebel. Tapi ya ini oke lah kalau temen-temen handphonenya warna yang hitam gitu, cocok sih pakai casing ini ya. Sip. Ntar lu lupa. MagSafe-nya kita coba. Nempel. Oke, bisa ya. NFC juga berarti bisa. Pokoknya yang dari tadi casing udah kita coba pakai MagSafe ini bisa, berarti NFC juga bisa. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang tipenya adalah Thin Fit nih, warna navy blue. Buat teman-teman yang suka sama yang tipis-tipis nih. Oke, seperti ini. Dia biru-birunya tuh agak-agak metalik kalau kena cahaya. Cakep sih. Dan ini tidak seluruhnya hard case, tapi ada tambahan juga soft case di bagian sini nih. Tuh ya, yang warna hitam ini sekujur bodinya. Jadi emang bener-bener hybrid juga kenanya. Ada yang soft case, ada yang hard case-nya juga. Yang hard case mereka pakai soalnya biar bentukannya lebih tipis. Oke, looks-nya seperti ini. Cakep sih. Pas kena cahaya bling-bling warna birunya tuh menurut gue mewah sih kelihatannya. Masih masuk gitu loh. Warna hitamnya juga nggak hitam pekat banget. Jadi yang jelly yang soft case-nya ini tuh kayak biru dongker aja, bukan hitam. Cakep. Ini bibir lebihannya tuh lagi-lagi tebel kan kalau bagian kameranya. Sedangkan yang bagian bibir depannya nggak tebel-tebel banget, tapi masih oke lah, masih melindungi nih pastinya. Kalau taruh tengkurap tuh aman kan, bunyi karetnya nih, bunyi soft case-nya. Sedangkan kalau taruh tengkurap, telentang, iya aman juga. Dipegangnya juga form factor-nya masih slim kenanya ini, tidak bulky. Nempel sih. Dan oke, ngecas juga. Tapi ya nggak kuat. Gitu. Sip, lanjut ya. Sekarang ke casing yang lain, tapi masih spigen juga kok. Tenang aja. Oke, selanjutnya yang tipenya adalah Mag Armor. Warna matte black juga. Oke, looks-nya seperti ini. Ada garis-garis diagonal, ada logo Spigen juga. Dan kenapa namanya Mag Armor? Karena nih baru ada magnet tambahannya. Ya, sekarang langsung aja kita coba dulu deh. Tuh, looks-nya seperti ini. Bagian belakang, terus bagian depan, ya standar aja sih. Nggak ada beda juga ya. Ini kelihatan di bagian pinggir-pinggirannya nih, sisi frame-framenya nge-edge gitu ya. Jadi tidak mengkotak. Agak kurang kelihatan iPhone 13-nya. Secara feels juga dia nggak kotak banget sih. Lebih kayak seamless kayak iPhone 11 series malah. Dan perlindungannya oke lah. Langsung aja kita coba Mag Armor-nya. Beda. Yang pasti ngecas nih. Lepas aja agak susah. Ngecas. Nah, udah ya. Terus ini. Beda kan? Ada magnetnya soalnya dari casingnya sendiri. Jadi lebih aman. Ini lebih cocok buat teman-teman yang suka ngecasnya pakai MagSafe gitu guys. Tuh udah dilepasnya begitu aja. Iya ya, lucu ya, magnetnya kuat bener. Aman nih ya. Sip, kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Masih ada 4 yang dari Spigen. Oke, tipe selanjutnya ini adalah yang Air Skin. Warnanya kristal. Nah, seperti ini. Ini kenanya hard case semua. Ya, jadi ini juga ada plastik pembungkusnya, silahkan dilepas nantinya. Terus nih bagian pinggirnya juga ada, tuh dilepas aja semuanya nanti. Dan ya ini hard case sih, gue pribadi kurang suka kalau hard case nggak berani gue tepokin, takut patah. Jadi ya biasa aja dulu gini. Ini masih ada lagi deng yang nyangkut. Oke, seperti ini jadinya. Aduh, gua sih ngeri guys megang handphone mahal tapi casingnya tuh style case begini. Saking style case-nya, dia tuh nggak ada dikasih tombol tambahan buat mencet volume ataupun power ya. Jadi pakai yang punya aslinya tuh, tombol volume ataupun tombol powernya gitu. Ini pelindung kameranya aman sih, dikasihnya tebal ya, nggak langsung kena frame kameranya. Terus bagaimana untuk bagian layarnya, bagian depannya? Oke, ada juga dikasih sedikit ya di bagian atas sama di bagian bawah. Sedangkan yang pinggirnya gue ngerasa kayak nggak ada. Aduh, iya sih ada nih berasa bagian atas sama bawah, cuma tetap aja, ngeri ah. Mana ini hardcase lagi. Hardcase itu guys, kalau misalkan jatuh, plak gitu ya, langsung impact ke handphonenya. Sayang cuy, nih 20-an juta ini. Anjay, kalau pakai begini, orang ada yang pakai begini maksudnya berani sih, keren. Gua nggak berani, skill gua nggak nyampe gitu loh.
gue masih susah nyari duit. Kalau yang gampang ataupun yang nggak pakai casing, ya gue salut sih. Keren kalian, udah gampang nyari duit ya. Tuh, susah lagi dilepas ya kan. Risikonya begini nih, takut lecet cuy. Yalah, belum ada 3 bulan udah lecet masa. Nah, aman nggak? Aman nggak? Iya, nggak lecet. Ini udah pasti aman lah ya. Pakai ininya MagSafe-nya bisa, tapi tidak magnet banget. Sorry, gue kelupaan tadi ngetesnya. Nggak mau pasang lagi ya. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya ini yang tipe pamer nih, Rugged Armor warna matte black. Nih yang tengahnya bolong, makanya dibilang casing pamer, pamer logo lah. Udah beli mahal-mahal mesti dikasih lihat kayak gimana logonya tuh. Widih, Apple Croak coy. Ini yang casing udah banyak mirip-mirip KW-nya yang Cina-Cinaan ya. Bagian kameranya nih ada kayak teksturnya lagi, garis-garis horizontal. Tuh kalau digaruk pupus seperti ini. Sebagian bawahnya ada logo Spigen, ini karbon-karbonan sama ini. Kelihatannya kayak sandstone, tapi pas dipegang sih enggak, halus-halus aja. Bagian belakang pasti aman ini, tuh ya, bibir lebihannya. Terus yang bagian depan juga aman, karena kan ini tipenya adalah Rugged Armor. Jadi ya aman-aman aja kalau misalkan jatuh dibanting gitu atau kebanting atau situ marahan sama pacar ini dilempar gitu ya. Mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan soalnya dia nggak ada anti cracknya, nggak kayak yang tadi yang mirip-mirip kayak UAG. Dari belakang seperti ini, terus dari depan juga ya seperti ini aja. Untuk perlindungannya yang bagian depan oke aman ya kalau ditaruh tengkurap seperti ini. Kalau telentang ya seperti ini, aman juga. Oke, untuk MagSafe-nya gimana? Oh bisa ngecas. Twing. Yeay. Tapi ini sayangnya nggak nempel kenceng karena nggak dikasih magnet ke casingnya. Ya, lanjut lagi, masih sisa 2 guys. Nih dia si Jali alah Jayus. Nih tipenya Slim Armor CS dengan warna black aja. Nah, tipenya kayak begini, bisa nampung kartu. Ini isinya cuma maksimal 2 kartu sih. Gue tahu dari mana? Ada bacaannya di sini. Tuh, up to 2 aja. 2 kartu aja guys, buat bisa ditaruh di sini ya. Slim Armor CS. CS-nya apa gue nggak tahu deh. Counter Strike apa? Nggak mungkin. Bagian belakangnya seperti ini. Langsung aja kita cobain. Oke. Nah, begini lihat dari sampingnya agak-agak aneh. Ininya slim, ininya agak gendut. Kayak buncit gitu loh, tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga bisa nampung kartu di sini ya, 2 kartu. Kartu ATM, kartu etol bisa taruh sini dah. Terus nih teman-teman lihat deh, perhatiin. Tuh, mengkotaknya hilang ya bagian frame-nya. Jadi dia ngelengkung gini. Kelihatan seperti iPhone 11 series. Jikalau orang yang melihat tidak tahu ini adalah iPhone 13 ataupun 13 Pro, 13 series pokoknya. Itu cuma ya ini kan kelihatan gede banget ya kameranya kalau iPhone 13 Pro tuh. Dipegangnya jadi agak lebih berat sih jadinya yang ini, agak bulky juga jadinya gitu. Kalau taruh telentang ya pastinya aman karena nggak kena frame kamera sama sekali, kenanya di bagian sini. Terus kalau taruh tengkurap oke aman juga, tidak ada masalah. Looksnya seperti ini dari belakang dan dari depan juga seperti ini, sama-sama aja dari tadi ya. Apa mesti dites bagian MagSafe-nya. Yakin kan udah ketahuan tebel sini, emang masih bisa. Apalagi kalau ada kartu. Feeling gua sih nggak bisa. Kita buktiin aja. Yaelah, nempel aja kagak coy. Udah lah, kalau model-model begini pasti nggak bisa. Dan teman-teman juga kalau pakai NFC di modelan casing yang kayak gini nggak bisa. Mesti dilepas dulu. Gitu, ada plus ada minus lah kalau casing yang bisa nampung kartu begini tuh. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir dari Spigen. Jadi ini tuh beda sendiri packagingnya ya. Ini tipenya Slim Armor Essential S. Widih, ada S-nya guys, dingin guys. Terus ini juga yang warnanya clear dan dibukanya diselosor ke bawah. Jadi ada lacinya tersendiri gini. Terus udah diambil aja. Nah, ini ada kickstand-nya ya ternyata. Terus ini plastik putih-putihnya dilepas, baik depan maupun belakang. Terus ya udah sih begini aja. Ini kenanya hybrid, kanan kiri ini soft case, tengahnya adalah hard case. Terus kayak ada pembagiannya gitu ya. Yang ini nih, lihat deh. Glossy-nya tuh bagus gitu loh, halus, sedangkan yang bawahnya sini kayak kasar gitu kan. Ini pembaginya nih. Coba kita pasang. Oke, ini emang berasa beda sih. Feels
premiumnya berasa banget dibanding casing-casing transparan yang dari tadi udah kita cobain ya. Ini berasa kayak mantap aja gitu loh kalau teman-teman pegang handphonenya menggunakan casing yang Slim Armor Essential S ini. Gue nggak tahu sih Essential S-nya itu apa, tapi di sini ada kickstandnya yang bisa kita atur ketinggiannya terserah mau semana. Nggak ada patokannya segini gitu, nggak ada sih. Cuma kayak ya ini kan paling mentoknya segini. Kalau teman-teman mau segini juga bisa, mau lebih tinggi lagi juga bisa, lebih rendahan lagi juga bisa, segini nih tuh. Jadi kayak nggak ada batasannya aja. Oh ini juga ada tulisan nih, kelihatan nggak ya, kecil nih, Active Stop Technology. Terus ini yang kotak adalah magnetnya, jadi kalau ditutup langsung ngeplak, gitu. Cuma ya kayak biasa penyakitnya ini pasti akan menguning duluan nih bagian kiri kanan atas bawahnya karena ya soft case, serta ininya juga pelindung atau bibir lebihan di kameranya juga akan menguning duluan karena dia itu soft case. Untuk bagian bibir lebihannya juga tuh tebel sih, iya beda nih, cakep. Kalau yang seneng pamer warnanya ini boleh. Ada kickstandnya juga buat teman-teman yang suka nonton Korea gitu, boleh lah ini diambil ya. Sip, selesai nih untuk yang Spigen. Sekarang kita ke brand yang lain ya. Nah ini ada dari Cyril ya, dan ini juga sebenarnya masih dalam satu naungan si Spigen juga. Ini tuh tipenya adalah leather brick yang warnanya adalah black. No, masih masih mirip-mirip kan packagingnya sama yang Spigen tadi. Langsung aja kita buka. Oke, seperti ini guys, percaya nggak, ini feels premiumnya berasa banget loh. Ini kulitnya bukan kulit asli sih, tapi enak aja gitu dipegang ya, berasa mantap. Ini ada logo C-nya si Cyril itu. Terus ini casing kenanya hybrid, kanan kirinya soft case, tengahnya adalah hard case yang dilapis sama kulit sintetis ini. Terus bagian dalamnya juga dapat kulit suede tuh, Home of New Classy Cyril ya tuh, tulisannya seperti ini. Enak nih kayak dipegang ini. Coba kita pasang. Oke, cakep sih, beneran dipegangnya tapi agak-agak lebih bulky ya, karena sininya tebel nih bagian framenya. Dan ini kalau teman-teman punyanya warna hitam, menurut gue cakep sih. Glossy-glossinya kulit itu kalau kena cahaya menurut gue mewah. Dan ini tuh ya lihat sendiri dah, bagus ini guys. Ininya C-nya juga warna emas loh, jadi kesan mewahnya ada. Terus bagian bibir lebihan buat pelindung frame kameranya ada embosan nih Cyril kali ya dibacanya, bukan Cyril ya. Terus ini juga megang framenya berasa kotak kok, masih aman, iPhone 13 banget pokoknya rasanya. Tapi iya dia lebih tebel aja sih tuh, jadi agak-agak bulky juga kenanya. Terus nih untuk bagian depan, tuh tebel kan, aman. Jadi kalau teman-teman taruhnya tengkurap, kalau taruh telentang juga aman. Sekarang kita coba MagSafe. Dia nggak ada magnet tambahan di casingnya, tapi kalau ditempel begini ada berasa magnet sih kecil, jadi kalau ngecas masih bisa. Tapi kalau dilepas begini nih, dorong gini aja nih, itu bisa. Oke ya, nih yang dari Cyril cuma satu. Abis ini kita pindah brand lagi. Oke, selanjutnya dari Casiology. Ini tipenya adalah Skyfall dengan warna Royal Clear. Oke, seperti ini lah. Ini mah masih mirip-mirip aja kayak Spigen yang tadi kita coba ya guys. Ini juga plastiknya warna biru nih buat narik-narik. Oke, ada bedanya dong di bagian frame sininya nih. Yuk kita mulai pasang yuk. Oke, seperti ini jadinya. Ini ada grip tambahannya lagi di bagian sisi-sisi sininya nih, sisi kanan dan sisi kiri. Dan ini beneran kayak timbul-timbul gitu tuh. Gua garukin kuku dari tadi ya. Ada teksturnya. Terus nih bagian frame kameranya, widih, ala-ala kayak military gitu ya. Cakep sih gue ngeliatnya. Frosted gini juga warnanya, jadi cocok aja sama Sierra Blue. Dari depan seperti ini, terus dari belakang ya sekali lagi seperti ini. Ada logo si ininya, Casiology-nya. MagSafe. Oke. Dan ini ya nggak nempel-nempel banget sih magnetnya, karena nggak ada magnet di casingnya. Looksnya cakep ini, gue suka ngeliatnya, nice. Oh iya, ini materialnya hybrid, kanan kiri soft case, sedangkan yang ininya adalah hard case ya. Ini pasti aman tuh, bagian frame kameranya tuh tebel kan, tadi tunjukin. Bagian depannya juga tuh. Wah, ternyata tipis depannya. Oh enggak deng, masih aman. Nggak langsung kena layar kita guys. Sip, wah kalau gini mah aman banget malah.
Oke, kita lanjut ke casing yang selanjutnya. Masih dari Casology, tipenya ini yang Nano Pop berwarna Black Sesame. Sesame ya? Oke, looksnya seperti ini. Materialnya semuanya silikon. Kayak tadi yang Spigen yang pertama kali kita cobain ya. Silikon semua. Ini bagian dalamnya seperti ini. Lucu ya bentukannya. Ini warnanya sebenarnya kayak grey. Terus grey tua bagian sininya. Terus ini ada grey mudanya. Tuh bagian dalamnya kayak ala-ala mau keluar gitu ya. Bagian inner di sini. Langsung kita cobain. Oke, looksnya seperti ini. Masih cakep-cakep aja gue ngeliatnya. Bagus deh, kelihatan two tone gitu bagian frame kameranya ya tuh, dan tebal seperti biasa. Dilindungin banget kayaknya untuk bagian kamera nih sama casing-casing untuk iPhone 13 Pro. Terus ini feels kotaknya agak kurang karena dia melengkung gitu. Jadi dipegangnya juga sebenarnya enak sih, lebih enakan begini malah. Tapi ya terserah teman-teman sih, looksnya mirip-mirip kayak iPhone 11 series jadinya. Tapi enggak lah, ininya nolongin lah. Si kameranya kan gede banget nih bobanya sama frame-nya juga. 13 Pro ini mah. Sekarang kita cobain MagSafe-nya. Nah, tuh ya. Dia ngecas. Tapi tidak melekat kuat karena nggak ada magnet di casingnya. Looks dari belakang sekali lagi. Looks dari depan sama aja dari tadi. Dah, kita lanjut ke Casology yang terakhir. Oke, ini tipenya yang Parallax. Dulu gue pernah pakai di buat Note 20 Ultra tapi warna biru. Nah, kali ini warnanya itu ice gray. Oke, jadi seperti ini tampilannya ya. Ini sebenarnya silikon semua, tapi kayak ada hardcase-nya nih yang bagian garis gini, tapi pas gue tekuk juga dia bisa nekuk. Ini hardcase ini padahal, cuma kayaknya plastik tipis sih. Oke, ini juga plastik tipis nih. Tapi ini ada bentuk-bentuk heksagonal seperti ini. Heksagonal bukan sih? Ya pokoknya gini lah. Langsung kita cobain. Ya, looksnya seperti ini. Warnanya nggak masuk kalau menurut gue, biru ketemu abu-abu muda kayak begini ya. By the way, iya gue lupa bilang. Nih, bagian atasnya sama bawahnya sini dia kayak sandstone. Jadi ada kayak amplas-amplas gitu tuh. Tuh ya kelihatan ya. Jadi pas kita grip gini berasa ini nih keset di bagian palm tangan sini, nice. Terus ada tambahan juga di bagian framenya, baik kanan maupun kiri, jadi gripnya makin asik. Oke, dari belakang seperti ini, dari depan, jadinya begini nih. Tebel nih bagian bibir sininya nih, tuh tebel. Taruh tengkorak, pasti aman. Telentang, ya lebih aman lagi. MagSafe, nempel, dan ngecas juga. Oke, tapi ya tidak merekat dengan kuat. Dah selesai untuk Casology, masih ada satu merek lagi. Lanjut. Oke, ini dia brand selanjutnya adalah Kodabi. Ini casing paling simple, paling slick yang pernah gue pakai, dan salah satu brand casing di iPhone 12 Pro gue yang dulu paling lama gue pakai di handphonenya. Gitu. Ini untuk tipenya yang shit. Nah, gitu kali bacanya ada gitu ya, biar nggak negatif konotasinya. Ini yang warna grey abu-abu sama warna hitam, dan ini dibukanya tuh diselosor begini aja. Ini ada warna greynya, terus ini yang warna hitamnya. Ada ini ya, dapat jelly apa ini namanya, silika gel. Nah, terus ini teman-teman juga kelihatan untuk fiturnya, dia jatuh dari 2 meter aman, ada MagSafe compatible juga sama teksturnya, gripnya bertekstur. Oke, kita lihat, dan emang bener sih, ini casing yang lama gue pakai di iPhone 12 Pro gue, karena emang dipegangnya tuh kayak sandstone semua, dari atas sampai bawah semuanya. Ini logo Kodabi seperti ini, simple banget kan. Terus tuh di baliknya ada lingkaran magnetnya. Jadi kalau pakai MagSafe dia lebih kuat. Kita coba aja kalau tidak percaya. Mulai dari yang hitam dulu. Oke, seperti ini tampilannya. Simple sih ya, cuma ada garis gini doang nih buat buat modelannya. Terus kalau taruhnya telentang aman. Frame kameranya lebihannya kayak mantep. Terus untuk bagian bibir depannya juga masih aman. Jadi kalau taruh telentang tengkurap pun aman seperti ini. Sekarang kita cobain MagSafe-nya, tempel. Kencang loh. Wing 68, tadi 70. Ini udah dicas dari tadi.
Rusak nggak ya iPhone gue? Nggak apa-apa lah. Demi konten, demi teman-teman, biar nggak salah beli. Tuh kan, kuat coy. Tuh, anjay, kuat nih iPhone digini-giniin. Oke ya, aman pasti. Aduh, susah ngelepasnya. Nah, oke, aman pastinya. Ini tampilan looksnya seperti ini yang warna hitamnya. Kita cobain yang warna grey-nya. Tapi ini nggak kayak grey dah. Gue ngelihatnya kayak apa ya? Kayak ijo-ijo army gitu sih. Apa mata gue salah? Enggak, ini beneran kayak ijo malah. Kita cobain aja deh. Oke, by the way ini materialnya semuanya silikon, jadi bukan hybrid. Ini tengah-tengahnya juga silikon, jadi bisa ditekuk-tekuk. Dan enggak sih, mata gue masih lebih cocokan ngeliat yang hitam tadi. Ini kalau yang grey atau yang ini kelihatannya kayak hijau sih, gue kurang cocok, kurang suka. Tapi kalau teman-teman suka, monggo. Sama warna hitam sih lebih masuk, atau warna putih iPhone 13 Pro teman-teman, ataupun iPhone 13 yang lain. Ini warna biru aja menurut gue nggak masuk ke sini. Gitu. MagSafe-nya juga pasti udah aman. Tuh aman juga guys. Nih bisa jadi rekomendasi untuk yang Kodabi ya. Oke, kita lanjut ke Kodabi yang selanjutnya. Kodabi selanjutnya buat teman-teman yang penyuka yang tipis-tipis. Ini tipenya adalah yang fail ya. Nih untuk fiturnya dia ada impossibly thin protective camera lip, oke, enhance grip, oke. Kita lihat ini ada yang warna hitam, selosor juga seperti ini. Oh, jay, enteng sekali casingnya, udah kayak kertas. Terus ini yang frost. Nah, seperti itu, frosted ya. Oke, ini yang frosted dulu pas ini cobain. Ini tuh tipis banget lah. Tapi tipisnya pun nggak kelihatan kayak murahan sih, kayak mantep aja. Kalau yang murah tuh kayak diginiin takut kepotek gitu ya, nih bagian sininya. Tapi ini enggak sih, masih kuat loh ini. Dan yang warna frosted gini nggak ini ya, nggak gampang menguning. Nggak usah pakai sulap karena takut salah masangnya. Ini tuh semi hard case kenanya. Hard case tapi karena saking tipisnya jadi ya seperti inilah. Tuh, wih, kayak nggak pakai casing sih. Pakai sih, pakai. Bohong gua kalau bilang ini kayak nggak pakai casing. Karena dia kan finishingnya matte. Jadi kalau iPhone nggak pakai casing kan berasanya glossy, lengket gitu. Tapi kalau ini tuh kayak licin, baby skin gitu loh. Ini untuk perlindungan kameranya, waduh, tipis sekali ya. Tapi ada loh ini, ada lebih tinggi sedikit gitu loh. Kalau di bidang rata kayak meja begini sih ya aman-aman aja, nggak kena frame-nya. Tapi kalau di bidang yang mungkin mejanya meja kayu asli gitu ya, yang di kafe-kafe biasanya dibikin jadi meja kayu gelonggongan gitu yang gede gitu ya, ini kayaknya nggak aman kalau teman-teman taruhnya telentang seperti ini. Taruh tengkurap juga ya. Enggak, ini dia nggak ngelindungin layar loh, tuh kan, dia cuma kayak sampai nih gue tunjukin dulu, bentar gue buka. Tuh bagian edge layarnya kan ada nih, tuh ada yang warna hitam, terus ada yang silver, ya pokoknya aluminiumnya kan nih. Nah bagian layarnya ini yang hitam ini itu nggak dilindungin sama dia. Tuh, tahu ya, kelihatan ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi ini langsung kena tempered glass teman-teman sih. Berarti kalau teman-teman pakai casing ini ya naruhnya telentang begini sih guys. Gitu ya. Nih warna frostednya menurut gua oke. Bagus, suka gua ngelihatnya. Terus kalau yang hitamnya, yang blacknya dipasang, wah kelihatannya lebih simpel lagi sih, lebih minimalis banget. Yang ini mewah sih gue ngeliatnya, cakep. Kayak kelihatan eksekutif muda gitu loh guys, kalau nenteng-nentengnya tuh modelan begini. Ini apalagi kalau handphonenya warna hitam sih. Yang iPhone 13 Pro warna hitam siapa ya? David kayaknya. Iya. Nih gue saranin ke David pakai ini kali, cakep soalnya. Nice ya. Oh iya, kalau soal MagSafe pasti aman. Tuh, nempelnya kuat. Karena ini aslinya ya nempel ke ke handphonenya, karena casingnya kan yang tipis. Oke ya, kita lanjut lagi, masih ada 2 casing lagi dari Kodabi. Oke, Kodabi selanjutnya ini yang tipenya adalah Lucid Clear Glass Like Clarity. Wih, fingerprint resistant, oke, never discolor. Wih, nggak pernah menguning, nice. Kodabi, casing minimal, perfection, dan simple ya. Oke, ini dengar sendiri tadi ya tuh. Casingnya kenanya adalah hard case, dan ini tuh nggak ada tombol tambahannya, jadi langsung ke handphonenya nanti kalau mau pencet-pencet volume ataupun power. Karena ini casing emang termasuk tipis, tapi nggak tipis-tipis banget, masih aman karena
dia ditekuk gini sih tuh. Kalau yang ketipisan kan kalau ditekuk pasti patah, kalau ini tuh enggak. Terus kelihatan nih di bagian bawahnya ada patahan sedikit, ada belahan, ada belahan. Jadi di sebelah atasnya nggak ada. Nah, ini gua nggak mau pakai cara tepok tangan karena mesti ngasih tahu juga ke teman-teman. Pakainya itu bagian atas dulu. Habis itu tinggal yang bawahnya teman-teman tekan aja tanpa ragu-ragu. Oh, gitu. Jadinya seperti ini ya. Oh bener dah. Biasanya kalau casing yang hard case transparan gini gampang banget nyeplak sidik jari, tapi ini enggak loh guys. Tuh, aman ya. Ini nggak bohong klaimnya. Oke, even pelindung kameranya aja nih, frame kameranya dia hard case juga, jadi bukan soft case. Jadi ini bisa dibilang emang iya sih kayaknya susah atau lama untuk berubah menjadi kuning karena keseluruhannya adalah hard case. Cuma minusnya ya biasa kalau misalnya casing hard case tuh kalau misalnya jatuh amit-amit ya langsung impact ke handphone temen-temen. Dan ini menjadi opsi yang bagus, yang paling bagus malah menurut gua kalau temen-temen pengen show off warna handphonenya yang udah dibeli susah-susah ke halayak ramai gitu. Cuma ya pesan gue hati-hati aja jangan sampai jatuh soalnya ini adalah hard case ya, plus minus lah, ini juga nggak akan cepat menguning kalau kayak gini kan, jadi belinya bisa hemat, nggak mesti beli 2 atau 3 yang transparan sama semua gitu loh. Terus nih bagian frame kamera pasti aman, kalau yang depannya lah tipis juga coy. Coba, oh iya bener. Langsung kena tempered glassnya. Waduh, jadi kalau teman-teman beli yang ini lucid clear, naruhnya ya telentang aja di atas meja gitu, jadi biar aman ya. Oke deh. Nah, dan ini cara ngelepasnya pun sama dari yang bawahnya, jangan dari yang atas ini, yang bagian ada belah-belahannya, tinggal di dipakai kuku sedikit, terus ya udah plak plak plak, akhirnya kebuka tuh. Ini udah kebuka sebenarnya, gua tinggal giniin aja tuh, semudah itu. Oke, lanjut. Nah, ini casing yang terakhir yang kita bahas, Kodabi Synthesis. Tuh, dia udah dites juga 2 meter, terus MagSafe juga bisa, protective screen lip. Oh, bagian depan terproteksi. Terus yaudah nih, Kodabi diselosor. Nah, seperti ini guys. Ini casing kenanya tuh sebenarnya hybrid tuh. Kanan kirinya dia soft case, tapi soft case juga agak keras nih, perlu tenaga gua nakuknya juga. Dan bagian tengahnya ini adalah hard case. Terus dibaliknya tuh simple aja, nggak ada motif apapun gitu ya. Tapi dia ada lingkaran ini kayak Konoha ya. bukan Konoha. Yang punya Sasuke siapa sih? Ya pokoknya gitulah. Ini bisa buat MagSafe-nya. Langsung kita pakai. Oke, seperti ini. Bibir. Mau ngomong kayak bibir doer soalnya nih tuh. Bagian pelindung kameranya dia nggak di sini ya. Kayak casing yang dari tadi kan kayaknya di sebelah sininya, tapi ini malah ngelebar ke bagian sininya guys. Jadi kalau nih teman-teman lihat, wih, kayak ini makin pamer kalau ini adalah iPhone 13 Pro, soalnya bobot kameranya gede. Wih, kalau taruh telentang seperti ini aman banget. Taruh tengkurap, ntar dulu, coba lihat tadi klaimnya. Oh iya bener Neng, bener nih, lihat dari depan dia lumayan tebel ya sininya nih. Tuh, nice. Oke. Kalau taruh tengkurap dia aman, dan ini kesat jadi ya tuh, karena kena bibir lebihannya yang sebelah kanan kiri sini. Biasanya kan kalau dari tadi yang tebel tuh cuma atas sama bawah, tapi kalau ini semuanya rata, cakep. Dan sejujurnya ini emang casing iPhone 12 Pro gue sih yang paling lama gue pakainya dari Kodabi yang ini, yang sampai kalau teman ngikutin tuh yang sampai gue tempelin stiker gue aww sama kartun gue ya casing ini, tipe si Kodabi yang Synthesis gitu ya guys. Oke deh, kelar casingnya. Kayak biasa ada beberapa atau 2 aja lah casing favorit gue untuk episode kali ini. Kita pindah ke kamera yang di depan. Oke guys, 2 casing favorit gue. Yang pertama yang dari Spigen yang modelannya mirip kayak uwag gini. Ini yang Nitro Force. Kenapa gue suka yang ini? Karena ini melindungi. Ini casing protektif, jadi kalau misalkan amit-amit jatuh tidak apa-apa, nggak usah takut gitu loh ya. Lagian looks belakangnya juga menurut gue ini lebih keren daripada versi uwag yang sekarang itu. Kayaknya udah nggak ada yang modelan ini tuh, seingat gua yang uwag namanya tuh Ice, versi Ice gitu. Cuma udah nggak ada lagi. Kayaknya gua nggak ngikutin banget lagi soalnya yang uwag. Soalnya
lama-lama ngerasa kayak kegedean aja. Ini handphone si 13 Pro tuh udah makin berat guys daripada iPhone 12 Pro. Misalkan teman-teman lagi pakai sekarang ya 12 Pro, ini tuh lebih berat 13 Pro, serius. Jadi pakai casing ini ya lebih aman aja ngerasa. Ini kan handphone harganya 21 juta ya. Jadi ya 20-an juta menurut gua bukan duit yang sedikit. Jadi disayang-sayang pakai casingnya yang Armor seperti ini. Oke? Terus untuk yang casing keduanya dari Kodabi, pilihan gua masih sama kayak yang versi 12 Pro tahun lalu. Jadi yang sintesis yang gue pilih. Gue suka sama model plain di belakangnya yang bisa gue tempel-tempelin stiker gue nantinya. Kalaupun dicoret-coret juga masih lebih oke sih. Tapi mendingan simple begini aja juga nggak apa-apa. Karena looksnya kelihatan clean, mewah, dan apa ya, kayak bersahaja aja sih, nggak sih kelihatannya? Yang ini guys. Kalau menurut gue sih gitu ya. Simpel-simpel aja, jadi mendingan ngurusin yang lain ketimbang ngurusin handphone dulu gitu. Ya, paham ya maksudnya ya? Oke, selanjutnya terserah teman-teman sukanya yang mana. Ini video tim casing sudah menjadi kebiasaan gua sampai part 3 itu ada untuk iPhone, karena ya sama-sama kita tahu iPhone itu banyak banget casingnya, parah sih. Jadi emang bahagia banget buat teman-teman yang mungkin sealiran kayak gua suka ganti-ganti casing gitu ya. Menyenangkan sih punya iPhone. Oke, paling segini aja video tim casing kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dongnya teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, cheers.